Makanya Nabi Ibrahim ketika mendapatkan SK dari Allah untuk membangun Baitullah dan mengumandangkan haji, Nabi Ibrahim minta kepada Allah yang pertama adalah minta aman. Rabbi ja'al hadza baladan amina, ya Allah, jadikanlah negeri ini, Baitullah ini, negeri yang aman. Itu doang yang pertama. Yang kedua minta rezeki, warzuq ahlahum, dan berikanlah rezeki. Tuh. Jadi yang pertama aman dulu. Kalau nggak aman gimana mau nyari rezeki, Pak? Surat Al-Quraisy, bi'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min aman. Tradisi orang Quraisy, maksudnya Nabi Muhammad, itu selalu mengadakan perjalanan dagang, rihlah, perjalanan. Nabi Muhammad itu kan profesinya pedagang, Pak. Dan semua kita juga pedagang kok. Pedagang terbagi dua, ada dagang jasa, ada dagang barang. Kita semua pedagang. Siapa bilang bukan pedagang? Ada dagang jasa, ada dagang barang. Dagang jasa apa? Profesi. Misalnya Pemda tuh dagang jasa itu. Pemda. Ya kan, izin sana, izin sini, izin keluar kan. Itu dagang jasa itu Pemda. Bank, perbankan, dagang jasa itu. Kemudian apalagi? Pengacara, itu dagang jasa. Penyanyi, dagang jasa. Bapak bikin KTP, Bapak bikin akta lahir, Bapak bikin izin usaha, bayar gak? Jangan gak? Bapak ngeluarin izin apa tuh, Pak? Kalau mau bangun rumah? IMB, bayar gak? Bayar. Itu dagang jasa. Ada dagang barang ya? Itu Indomaret tuh dagang barang. Retail, warung-warung. Jadi semuanya dagang. Oleh karena itu Rasulullah Muhammad SAW mengadakan perjalanan dagang. Mintanya apa? Wa amanahum min khawfillah, minta aman. Jadi kalau perang dulu, berantem dulu, konflik dulu, nggak bakalan pernah maju, Pak. Nggak bakalan pernah maju kalau berantem dulu, nggak maju. Untuk mengisi kemerdekaan ini, marilah kita isi dengan persatuan. Karena aset untuk meraih prestasi, meraih kemajuan bangsa. Dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-111, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Nabi ini selalu diusir. Nabi orang Mekah, tetapi Nabi diusir dari Mekah. Hanya akidah Nabi gak sama dengan besar Quraisy. Hanya persoalan akidah. Pembesar Quraisy tidak terima akidah Nabi berbeda, maunya harus sama dengan penguasa. Nabi diusir. Bahkan banyak yang dibunuh-bunuhin umat Islam.
Nah, pindahlah Nabi ke Madinah. Ternyata di Madinah ada Yahudi dan Nasrani di sana. Mereka juga pada berantem, Pak, hanya persoalan akidah. Pada berantem. Jadi di Madinah itu ada Yahudi, ada Nasrani. Yahudi sama Nasrani berantem. Hanya persoalan beda akidah. Apa kata orang Yahudi? Ini Allah abadikan nih dalam surat Al-Baqarah pada ayat 111. Wa qalu la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara. Kalau bahasa Indonesianya begini. Ini bahasa Indonesia, teksnya ya. Dan mereka dalam burung Yahudi dan Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Tuh. Bahasa sederhananya begini konteksnya. Kata orang Yahudi, Nasrani, kamu gak bakalan masuk surga. Yang masuk surga Yahudi. Itu konteksnya. Bahasa gampangnya. Kamu mah masuk neraka. Yang masuk surga Yahudi nih, Yahudi. Dibalas sama Nasrani. Yahudi, kamu yang masuk neraka, saya yang masuk surga. Pengklaiman surga. Kata orang Yahudi, kami yang masuk surga. Kata orang Nasrani, kami yang masuk surga. Begitu aja terus pengklaiman surga. Apa kata Allah? Tilka amaniyuhum, itu hanya angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, tunjukkan bukti kebenaran jika kamu orang-orang benar. Iya, buktikan kalau kamu penghuni surga. Ada SK-nya enggak? Masalahnya begini Pak Bu, setiap penganut akan mengatakan agamanya yang terbaik. Itu begitu, itu rumus. Setiap penganut akan mengatakan agamanya yang terbenar. Begitu. Kata orang Hindu, itulah yang terbenar. Kata orang Buddha, Buddha lah yang terbenar. Kata orang Kristen, Kristen lah yang masuk surga. Selain Kristen, neraka. Kita ini domba-domba yang tersesat, Pak. Kata mereka. Kita ini kafir, kata mereka. Karena enggak sama dengan akidah mereka. Begitu seterusnya. Kemudian ayat 113-nya. Sama nih, masih mengklaim aja nih. Wa qalatil yahudu laysatil nasara ala syai'. Wa qalatil nasara laysatil yahudu ala syai'. وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Artinya, dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki suatu pegangan. Padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Begitu kan kata orang Yahudi, kitab kamu palsu. Nasrani, kitab kamu nggak kuat. Dhaif. Maudhu'. Matruk. Kitab kamu itu lemah. Dibalas sama Nasrani, kitab kamu yang nggak ada referensinya. Sanadnya nggak nyambung. Dibalas tuh sama Nasrani. Datang. Jadi satu pengklaiman surga. Yang kedua, pelemahan referensi. Nggak berapa lama datanglah Rasulullah Muhammad SAW ke Madinah.
nyerang Nabi. Wah, Yahudi dan Nasrani nyerang Nabi. Wah, datang Muhammad, datang Islam. Islam masuk neraka. Islam agama yang palsu. Gimana respon Nabi? Apa Nabi mengatakan, membalas lagi? Ternyata tidak, Pak. Enggak, Bu. Nabi enggak mengatakan, hei Yahudi, kamu sesat. Hei Nasrani, kamu neraka. Nabi enggak begitu. Sini, dialog. Jangan suap-suap di luar, ayo dialog. Dalam surat Sabat itu surat ke-34, pada ayat yang ke-24, 25, 26, Allah mengajarkan kepada Nabi untuk menghadapi orang yang suka mengklaim surga dan menerakakan orang lain. Itu amat Nabi itu. Surat Saba, surat ke-34, pada ayat yang ke-24, Nabi akhirnya mengumpulkan para ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani. Sini, kita dialog. Qul man yarzuqukum minas samawati wal ardh qulillah wa inna aw iyyakum la'ala huda aw fi dhalalin mubin. Nabi enggak pernah mengatakan, Pak, kamu neraka, saya surga. Enggak. Sini. Bahkan diajak ngopi sama Nabi. Disuguhkan sama Nabi sambil ngobrol. Itu kan yang mencairkan suasana. Kadang-kadang konflik bisa diselesaikan dengan ngopi kok. Kita ayam bakar yuk. Ayo deh. Jadi suasananya suasana nggak resmi, tapi itu yang bisa mencairkan. Kata Nabi apa? Setelah diundang, disuguhkan kambing bakar, karena Nabi kan penggembala. Waduh, ini sambil ngobrol tuh. Apa kata Nabi? Wa inna aw iyyakum la'ala huda. Boleh jadi kamu yang benar, saya yang salah. Tuh, kalau bahasa artinya gini. Kalau di sini terjemahannya ya, katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah Allah, dan sesungguhnya kami atau kamu, dalam kurung orang-orang musyrik, pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Itu artinya, itu teksnya. Konteksnya gimana? Konteksnya gini. Iya, boleh jadi ya kamu yang benar, saya yang salah. Atau boleh jadi saya yang benar, kamu yang salah. Tapi dialog dulu. Oh, oke deh. Ya, gitu. Nabi makasih orangnya. Iya, kamu yang benar, saya yang salah. Iya, agama kamu yang masuk surga, saya masuk neraka. Tapi dialog dulu. Wa inna aw iyyakum la'ala huda aw fi dhalalin mubin. Boleh jadi kami yang sesat, kamu yang benar deh. Asik kan? Mantap kan? Kalau kita kan enggak. Ente yang salah, ente yang sesat. Nabi enggak. Lihat ayat 25-nya. Qul la tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu amma ta'malun. Ayat 25-nya. Katakanlah Muhammad, la tus'aluna amma ajramna, kamu tidak akan dimintai tanggung jawab. Ajramna, atas kesesatan kami. Ajramna. Tapi kalau di sini kamu
tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan, dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan. Itu artinya. Padahal ayatnya perhatikan, la tus'aluna amma ajramna. Ketika Nabi menunjuk dirinya menggunakan kata ajramna, kamu tidak dimintai pertanggungjawaban atas dosa-dosa kami. Tapi ketika Nabi menunjuk orang lain, tidak menggunakan kata dosa, tapi Nabi menggunakan wala tus'aluna amma ta'malun, dan kami tidak dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kamu lakukan. Nabi ketika menunjuk dirinya ajramna, tapi ketika menunjuk orang lain ta'malun. Harusnya kalau mau adil kalimatnya begini, la tus'aluna amma ajramna wa la tus'alu amma tajramun. Ketika Nabi menunjuk dirinya ajramna, kamu tidak dimintai pertanggungjawaban atas dosa kami, dan kami tidak dimintai pertanggungjawaban atas dosa kamu. Harusnya begitu, adil. Ini enggak. Ketika Nabi menunjuk dirinya, kamu tidak dimintai pertanggungjawaban atas dosa-dosa kami, dan kami tidak dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kamu lakukan. Enggak berkata dosa kepada orang lain. Ya bahasa gampangnya tadi, iya, iya kata Nabi, iya saya sesat, iya saya neraka, kamu yang masuk surga. Nabi menunjuk orang lain itu tidak ada kata sesat, tidak ada kata neraka. Dalam Al-Quran bicara sesat, dalam Al-Quran bicara surga dan neraka, tapi sebatas informasi, bukan untuk menjustifikasi. Sebab untuk menjustifikasi sesat dan masuk neraka itu bukan kewenangan kita, itu kewenangan Allah. Akhirnya ayat 25-nya apa? Ketika ujung-ujungnya berbeda, tapi banyak juga Pak yang masuk Islam, banyak yang masuk Islam banyak gara-gara dialog tadi. Itu sebetulnya para pendeta ketika berdialog sama Nabi, keok Pak. Dalam hati kecilnya tuh mau masuk Islam, tapi karena dia mempertahankan tradisi nenek moyangnya, dia bertahan. Tetapi yang lain banyak yang masuk Islam Pak, Bu, banyak yang masuk Islam. Kenapa? Akhlak Nabi. Iya, saya sesat, kamu benar. Tapi ketika dialog, waduh, ternyata Nabi yang benar. Waduh. Kenapa Pak, Bu, banyak yang masuk Islam? Karena orang Yahudi tahu dalam kitabnya, tahu dalam kitab Zabur Taurat, tahu tentang Nabi Muhammad, dan orang Nasrani tahu dalam kitab Injil tentang Nabi Muhammad. Sehingga ada dalam surat Al-Baqarah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani mengenal Nabi Muhammad sebagaimana dia mengenal anak-anak mereka. Gimana itu? Mereka tahu tentang Nabi Muhammad, Pak. Hanya banyak yang masuk Islam. Mereka menyembunyikan ayat-ayat Allah. Tapi yang petinggi-petingginya masih bertahan. Petingginya kenapa? Dia mempertahankan tradisi nenek moyangnya. Akhirnya ayat 25 Allah mengajarkan kepada Nabi, "Qul yajma'u bainana rabbuna, tsumma yartahu bainana bil haqq, wa huwal fattahul alim." Katakanlah kepada mereka, ya Muhammad, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Allah memberikan keputusan antara kita dengan benar, dan Dia yang Maha Pemberi keputusan, Maha mengetahui. Ini artinya, teksnya, konteksnya begini. Ya, nanti kita akan dikumpulkan semua oleh Allah, katakan. Dan Allah lah nanti yang akan mengambil keputusan di antara kita. Siapa di antara kita yang menang? Ya jama'u bainana rabbuna, summa yaftahu bainana bil haqq. Pada hari kiamat nanti, akhirnya banyak yang masuk Islam dan Nabi terpilih menjadi pemimpin di Madinah karena